Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dan jodoh channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kita sudah masuk bulan Oktober. Ini indah sekali bulan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sudah tinggalkan ada 2 seri dalam khotbah pengajaran yang harus Bapak Ibu dengarkan ya. Ada 2 lagi konteks satu hal atau 2 hal. Yang diputus ada 2 hal, ada 4 semuanya, dan nanti minggu terakhir Anda akan mendengarkan lagi kompilasi dari apa yang pernah ditayangkan di masa lalu. Bapak Ibu, pelajaran tetap seperti semula. Bapak Ibu gunakan saja alat-alat baca Bapak Ibu, Anda dengarkan, dan saya mengerti biarlah Tuhan berbicara secara khusus pada Anda terkait apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Anda sudah berikan dana pada kami, doa dan daya. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa kami harus melakukan ini kepada Tuhan dan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, jangan khawatir. Kalau Anda ada masalah hari ini, cepat bereskan. Sebab masalah di muka bumi itu semuanya tidak bisa membuat Anda lepas daripada Tuhan. Anda akan berkontak dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Yang lain ini, Anda cuma minjem saja Bapak Ibu di muka bumi. Anda harus punya urusan dengan Tuhan. Bapak Ibu, oleh karena itu saya berdoa bagi Anda yang punya masalah keuangan, masalah sakit, penyakit, dan kesehatan, masalah relasi Anda, masalah emosi Anda. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa sebagai orang Kristen, Anda punya rencana Tuhan yang besar. Tuhan menghendaki itu terjadi dalam hidup Anda. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita percaya Tuhan membereskan hal ini supaya engkau bisa fokus sama Tuhan di hari-hari jahat ini. Saya mengerti bahwa apapun yang kau buat di muka bumi ini, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dan sana Tuhan terjadi di muka bumi. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari channel Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini kita masuk di bulan November. Hampir 2 bulan setelah ini kita akan mengakhiri 2024 dan masuk 2025. Waktu cepat sekali Bapak Ibu karena kita dipotong dengan pandemi dan kita merasa seperti ini cepat sekali 5 tahun ini. Saya mengerti bahwa Tuhan akan memberikan pada Bapak Ibu pengertian-pengertian yang baru. Kita berdoa sebelum ini. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup. Kau memberkati kami semua, membuat kami pengertian, kami tambahkan lebih lagi supaya boleh memahami apa yang kami bahas pada hari ini. Kami mengerti, Kau berikan kami ketenangan, pemahaman, hikmat, pengurapan, supaya kami memahami dengan lebih detail. Terpujilah nama-Mu, Kau berkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah membahas banyak terkait dengan hukum Musa dan hukum Nuh. Hari ini kita mau bahas mengenai Nuh. Nuh dari kejadian sebelum air bah sama setelah air bah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penafsiran-penafsiran yang muncul hari-hari ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Nuh itu orang mengenal Nuh sebagai Adam. Adam, memang Kristus adalah Adam yang kedua ya. Tapi kalau Nuh itu dengan adanya Adam muncullah orang di muka bumi. Tapi zaman Nuh itu mirip dengan Adam. Waktu Nuh ada di muka bumi, air bah. Setelah itu di muka bumi muncullah Nuh, istri, 3 anak, 3 menantu. Itu menarik sekali. Kita mulai dari nama Nuh. Nah ini bagus Bapak Ibu. Riwayat tentang Nuh, kita membuka firman Tuhan. Dari Kejadian 5, kita akan membaca pada ayat yang ke-28. Kejadian 5:28, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, biar Bapak Ibu bisa fokus, mencatat, atau memerhatikan apa yang saya sampaikan. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki, dan memberi nama Nuh kepadanya. Nuh itu nama yang diberikan kepada anak laki-laki itu. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang telah penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kata Nuh itu artinya adalah penghiburan, gitu ya. Kata Nuh itu sebetulnya bisa diambil dari banyak arti nama. Jadi ada Nuh
Kemudian dari Nuh tadi kalau ditambahkan M jadi Nahum gitu ya. Tapi juga Anda juga bisa berkata Niham. Bapak Ibu, itu adalah merupakan dasar nama yang diambil oleh Nuh. Jadi diambil dari dua huruf. Huruf N adalah begini. Saya gambar saja Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa paham gitu ya. Ini gambarnya. Ini N, kan bacanya jadi sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Dan ini H. Nah, jadi Nuh. Ini gayanya Tiberias ya, ini gaya Tiberias. Saya tidak menambahkan huruf di sini untuk huruf hidupnya, tapi NH itu Nuh. Orang taunya Nuh, baca dari sebelah kanan. Jadi Nuh itu ada seperti ini. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ini pakai head, jadi sebenarnya Noak pakai CH ya Bapak Ibu. Oke, jadi inilah huruf Nuh atau ditulis Noak, gitu. Jadi ini. Oke, inilah huruf Nuh. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, berikutnya ayat 30, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun. Ini penting. Tahun lahirnya adalah 777. Kenapa ini penting? Karena ini adalah lambang dari orang yang terakhir yang hidup di muka bumi. Setelah ini, bumi akan diperbaharui oleh Tuhan. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Bapak Ibu, kondisi ini kalau Anda membaca firman Tuhan, memang Nuh itu berada di tengah-tengah angkatan yang jahat. Karena setelah ayat Kejadian 5, ayat 30, 31, 32 kelar, Kejadian 6 berbicara adalah kejahatan manusia. Di bumi itu, waktu itu, ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri-istri, ada dua kali ya, istri-istri, dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini merupakan sebuah cerita yang kita tidak dapat mengerti dengan sungguh karena ayatnya ini terbatas sekali. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia karena manusia adalah daging, tapi umur akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa, ini adalah orang-orang yang mendapatkan sebuah genetik yang berbeda dengan zaman Adam dan anak-anaknya. Siapa itu Pak? Teruskan dulu. Di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Bapak Ibu, ini merupakan hal yang menarik. Kalau kita membaca di firman Tuhan, Anda sebenarnya ingin berkata bahwa yang betul itu mana? Kalau kita mengatakan anak-anak Allah itu siapa? Ada yang bilang itu adalah anak-anak malaikat gitu ya. Jadi malaikat adalah anak Allah. Ada yang bilang lagi anak-anak Allah itu adalah anak-anak keturunan dari Adam. Anak-anak manusia siapa Pak? Keturunan dari Adam yang turun terus ke bawah itu, itulah anak-anak Allah. Yang nama anak manusia adalah waktu itu di muka bumi ada orang-orang
yang sebetulnya belum berbentuk manusia ya. Karena manusia pertama, Adam itu manusia. Yang pertama itu ada orang-orang spesies, lalu diambil oleh Tuhan satu, itulah yang namanya Adam besar, A besar, suami dari Hawa. Jadi itu kisahnya. Jadi kalau Anda tanya yang benar yang mana? Di dalam dunia Kristen hari ini ada banyak pendapat tentang awal zaman ini. Dan tidak pernah diberikan mana yang betul. Tidak pernah. Hari ini saya tidak berusaha memberikan mana yang betul, yang menurut Bapak gimana lah menurut Bapak gitu ya. Bapak Ibu, hari ini saya membagikan topik terkait dari kitab Kejadian. Kalau Bapak Ibu melihat kitab Kejadian tuh unik loh. Kita mundur sebentar ya. Kejadian pertama dikatakan pada mulanya Allah saja, Elohim gitu ya. Lalu tidak memakai Tuhan, tidak Tuhan Allah juga tidak, namanya juga tidak ada, Allah saja semuanya, Elohim. Tetapi yang unik adalah lalu pada Kejadian 2 ayatnya yang keempat mulai dikatakan demikianlah Kejadian 2 ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah. Kenapa ada Tuhan Allah? Dan Tuhan itu pakai nama loh. Tuhan itu adalah Yahweh tuh di sana. Ada nama Tuhan Allah. Berarti ada satu Tuhan mulai bersosialisasi dengan sesuatu gitu. Makanya di situ dikatakan cerita pembentukan manusia, penciptaan manusia ada di Kejadian 2. Lalu tiba-tiba kalau Anda melihat di firman Tuhan Allah itu namanya berubah lagi. Nah, kalau Anda melihat di Kejadian 4, Kain dan Habel, dikatakan pertolongan Tuhan saja. Jadi Tuhan itu adalah nama. TU besar, HAN besar itu adalah nama. Jadi adalah Yahweh. Dan yang menarik adalah Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Ini kondisinya kelihatannya seperti cerita tuh mundur ke belakang gitu ya. Jadi dalam Kejadian itu ada mundur ke belakang. Bapak Ibu, kita cut sebentar ya, jangan cerita Nuh dulu, kita cerita ini Kejadian dulu, nanti baru nyambung ke Nuh lagi. Nah, Bapak Ibu, cerita itu pendapat orang tuh banyak. Apalagi dalam dunia Kristen ya, pendapat orang tuh dari berbagai macam pendapat ada, dan tidak pernah ada yang benar yang disampaikan mau orang tuh mengikuti yang mana. Nah, Bapak Ibu, Anda mengerti kalau di Alkitab Kejadian itu ada 3 etape. Tuhan Allah, Tuhan Allah, dan Tuhan. Jadi Allah, Tuhan Allah, dan Tuhan. Yang kedua adalah nama Yahweh. Yang ketiga nama Yahweh saja. Berarti di Kejadian kedua, nama itu diberikan kepada manusia. Ada sebuah hubungan koneksi Tuhan dengan manusia. Sedangkan di Kejadian yang pertama dikatakan Allah menciptakan, Allah membentuk. Anda mengertilah, Kejadian pertama 3 hari itu Tuhan membuat pemisahan. Jadi Bapak Ibu, saya pernah membahas ini di kitab Kejadian dan kitab Kejadian. Bapak Ibu bisa melihat ya bentuk tampilannya. Bapak Ibu membuka saja, mendengarkan kisah ini. Nah, Bapak Ibu, di kisah itu dikatakan bahwa Allah itu membagi 3 hari, dan 3 hari kemudian mengisi, gitu ya. Disebutkan Allah, tidak disebutkan satu komunikasi dengan Tuhan dengan sebuah ciptaannya, tidak pernah ada. Baru pada Kejadian 2 diciptakan manusia. Kenapa manusia diciptakan Kejadian kedua?
Sedangkan dalam Kejadian pertama 28 sudah ada kisahnya. Nah, pola pikir yang saya ambil hari ini, saya mau ceritakan bahwa di Kejadian 1 itu adalah periode Tuhan membagi di muka bumi. Tuhan memilah dan Tuhan mengisi. Kemudian Kejadian 2, Tuhan membentuk manusia, Adam. Anda tahu kata manusia di kitab Kejadian itu pakai nama Adam, gitu ya. A kecil, D kecil, A kecil, M, gitu ya. Adam. Jadi kata Adam artinya adalah manusia. Tetapi dalam kitab Kejadian, Adam juga dipakai sebagai mengacu pada seseorang yang Tuhan pilih. Ceritanya begini. Ini diceritakan sebuah spesies lah. Lalu Adam itu, dari Adam banyaknya, Adam ini banyak ya. Ada wanita, ada pria, Adam ini banyak. Ada beranak cucu lah. Dari sini Tuhan ambil satu yang disebutkan A besar, Adam A besar itu. Lalu ditempatkan di taman di Eden. Jadi Adam ini akan punya keturunan, tetapi yang ini, yang spesies manusia ini, inilah yang disebut sebagai anak-anak manusia. Gitu ya, anak-anak manusia itu yang ini. Tak tahu dari mana, Pak? Begini, kalau Anda melihat kitab Kejadian 6, dikatakan anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Kenapa tidak dikatakan kok yang anak Allah menghampiri anak perempuan ini? Satu kali itu saja. Bukan anak-anak ini menghampiri anak yang ini loh, bukan. Tapi anak-anak Allah yang di sini yang menghampiri. Bapak Ibu, ada sebuah pemikiran bahwa sebetulnya manusia, Bapak Ibu kan mengerti ya, kalau manusia ini kalau hari ini orang itu bisa berhubungan seksual ya, itu setiap saat. Gitu ya. Tidak ada periode dan waktunya. Tetapi kalau spesies itu punya masa. Gitu ya. Contoh anjing di rumah Anda. Anjing tidak tiap hari mau menikah atau kawin, menikah kawin gitu ya. Tidak. Anjing hanya punya waktu tertentu. Gitu. Kucing juga tertentu. Spesies binatang di muka bumi itu punya waktu tertentu. Sedangkan manusia waktunya kapan saja. Gitu ya. Nah, itulah yang menjadikan kenapa anak Allah hampiri anak manusia. Ini pola pikir mereka tuh yang setuju dengan mengatakan bahwa itulah pola pikir Kejadian 1 itu adalah Tuhan membagi pemisahan, kemudian Kejadian kedua adalah ini etapa yang pertama, etapa keduanya adalah Tuhan Allah menciptakan, mengambil Adam dari orang-orang ini. Gitu. Makanya dalam kitab Kejadian ada 3 etape. Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik 3 etape ini. Menurut saya hal yang penting untuk kita melihat bahwa ada Allah, ada Tuhan Allah, ada namanya Tuhan. Setelah manusia berdosa, lalu muncul kata Tuhan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pola pikir mengenai cerita ini merupakan pola pikir yang tidak bisa kita katakan ini benar. Maksudnya tepat seperti ini. Tetapi pola pikir ini muncul. Saya mencari dari banyak literatur dan pemikiran orang-orang. Saya mencari mana yang paling dekat dengan semestinya gitu ya. Mana yang kesalahannya kalau saya bertanya, mana yang paling bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, kira-kira gitu. Nah, dari cerita ini ternyata pola pikir yang tadi saya katakan itu ada yang terkuat gitu ya. Sementara yang terkuat. Jadi saya sampaikan pada Bapak Ibu, itulah pola pikir yang ada di firman Tuhan, ada banyak orang, dan yang terkuat yang itu. 1, kitab Kejadian ada 3 etape. Itu adalah bicara 3 periode. Tuhan terkait dengan penciptaan, seperti adalah pemisahan ya, pemisahan dan pengisian. Kemudian manusia bertemu Adam, bertemu dengan Tuhan, dan yang kemudian terjadi dosa. Nah, Bapak Ibu, kisah ini
terjadi waktu bumi makin penuh dengan orang. Adam punya keturunan banyak sekali. Dan keturunannya sampai yang bernama Nuh. Gitu ya. Dan Nuh itu hidup 500 tahun. Jadi usia orang itu hari itu udah tua-tua sekali, 500 adalah usia yang tua. Dan Kejadian 6 dikatakan, hari itu terjadi kejahatan manusia yang terjadi di mana-mana. Memang cuma sedikit sekali ayatnya. Tetapi kondisi ini adalah parah. Karena waktu itu orang-orang raksasa itu tingginya berapa, Pak? Itu tinggi, orang tinggi sekali. Itu besar. Jadi orang-orang itu bahkan mereka memakan tidak hanya binatang-binatang. Anda mengerti binatang-binatang itu waktu itu adalah besar-besar ya binatangnya. Anda kan mengerti dinosaurus ya. Ini sebuah hal yang penting. Dinosaurus itu ada nggak sih Pak? Ada di firman Tuhan, ada. Kita akan bahas ini kapan-kapan. Ada. Jadi itu mati semua tuh kapan Pak? Waktu banjirnya Nuh. Itu banjir dan membunuh semua karena banjir tingginya adalah 9 km. Nah, waktu Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi itu besar, dan Anda lihat Kejadian 6 ayat ke-5 ya. Dan bahwa segala kecenderungan hati manusia, yester, manusia hatinya cenderung, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi pikiran cuma adalah kejahatan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Nuh menjadi seorang yang tipikalnya mirip sama Adam. Saya bukan bilang Adam kedua ya, tapi mirip dengan Adam. Nah, riwayat Nuh, kita lihat ayat 9. Nuh adalah pertama orang yang benar, tidak bercela di antara orang sezamannya ya. Pada zaman itu orang pada jahat semuanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Ini adalah kualitas manusia yang Anda harus miliki dan saya harus miliki. Dengan pola ini, 3 hal ini, benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, itu adalah satu ciri peristiwa Tuhan akan perhatikan orang-orang dan tidak akan membiarkan orang-orang seperti ini. Waktu umurnya 500 tahun, Nuh memberikan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nanti kita akan bahas ini. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Hari itu kondisinya itu betul-betul jahat. Kejahatan itu sudah terjadi karena manusia ada di muka bumi. Kalau Anda tanya sebenarnya kejahatan itu karena apa sih terjadinya? Ya terjadi karena manusia itu hidup dalam daging. Dalam daging itu selalu Anda ngerti perumpamaan lalang dan gandum ya Bapak Ibu ya. Di dalam hidup kita ini ada gandum, tapi juga ada lalang yang tumbuh. Anda nggak bisa bilang begini, saya ini adalah anak-anak kerajaan, saya ini adalah anak Tuhan. Kalau dia adalah anak kerajaan kegelapan, makanya dia harus dihabiskan, aku akan diselamatkan Tuhan. Oh tidak bisa Bapak Ibu. Kondisinya, kalau seperti itu kondisinya, ya gampang. Lalu anak-anak itu akan dibasmi, akan diambil oleh malaikat, dan yang kita akan dipisahkan. Tapi Tuhan berkata, tidak mudah memisahkan antara gandum sama lalang. Karena kondisinya, nanti kalau kamu mencabut lalangnya, gandumnya akan tercabut. Biarkan saja, mereka bertumbuh. Anda mengerti bahwa cerita gandum dan lalang ini nanti kapan-kapan saya akan khotbahkan, gitu ya. Kalau belum ya, Anda belum dengar ya, nanti akan di tempat ini akan saya khotbahkan sekalian Bapak Ibu. Nah, peristiwanya Allah menilik bumi yang sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu, Nuh itu yang benar yang Tuhan lihat cuma 8 orang. Nuh, istri, Sem, Ham, Yafet, dan istrinya ada 8 orang. Di luar itu semuanya, seluruhnya hidup di dalam dosa. Dikatakan bahwa aku telah putuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Jadi Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk buat bahtera dari kayu gofir, dan bahtera dibuat berpetak-petak, harus tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Panjangnya adalah 300 hasta, 50 hasta lebar, dan 30 hasta tinggi. Nah, Bapak kalikan saja Bapak Ibu, 1 hasta itu 45 cm gitu ya, hasta tangan 45 cm. Buatlah atap bahtera, selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan Tuhan berkata kepada mereka, tapi dengan engkau aku mengadakan perjanjianku, kau akan masuk dalam bahtera, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dan semuanya harus kau bawa ke dalam bahtera, supaya terpelihara hidupnya bersama dengan engkau. Nah, Bapak Ibu, dari jenis burung, jenis hewan, binatang melata di muka bumi, semuanya harus datang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Nah, firman Tuhan dikatakan di sini dikatakan sepasang, di tiap-tiap sepasang. Bapak Ibu, pada cerita di kitab yang di belakang, di pasal belakang, Anda mengerti, yang dibawa ke dalam bahtera oleh Nuh, yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh 1 pasang, yang halal 7 pasang, kambing berapa? 14, domba 14, 7 pasang, lembu 17, sapi 17 gitu ya. Jadi itu yang keledai 14, 7 pasang. Anjing Pak, ya 2, 1 pasang gitu ya. Babi Pak, 2, 1 pasang. Bapak Ibu, itu dibawa oleh Nuh semuanya, dan lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti diperintahkan Tuhan kepadanya, demikian dilakukannya. Bapak Ibu, kemudian turunlah hujan, dan hujan itu turun 7 hari, air bah meliputi bumi, dan bumi itu waktu itu dipenuhi terus sehingga mencapai tinggi 9 km. Bapak Ibu tahu dari mana 9 km gitu ya? Bapak Ibu melihatlah, gunung tertinggi di muka bumi gunung apa? Di sini gunung itu tertutup semuanya lebih di atasnya. Jadi kalau gunung itu ada yang tingginya 8.800 sekian, anggaplah semuanya tertutup 9 km. Tertutup semuanya di muka bumi, tertutup air. Ada yang bilang sebetulnya bahwa banjir Nuh itu terjadi karena ada sebuah benda langit gitu ya, datang ke muka bumi, terus tabrak. Nah, sehingga tabrakan dari benda langit ini ditabrak masuk ke Teluk Meksiko. Katanya begitu. Ada saya membaca, saya juga terkejut nih, kok waduh. Masuk Teluk Meksiko, itu keluarnya pegunungan Himalaya. Bapak Ibu melihat ya, ikan bumi kan begini. Kalau di sini Meksiko, maka di sini pegunungan adalah pegunungan Himalaya ada di sini. Ditabrak sini, muncul di sini. Begitu. Jadi banjir itu tabrak banjir semuanya. Banjirnya 7 hari, air bah turun meliputi muka bumi. Waktu itu usia Nuh sudah 600 tahun. Jadi 100 tahun Nuh mempersiapkan bahteranya. Pada bulan kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Ini ada yang menarik dari kata-kata ini. Memang kalau kita baca dalam kitab bahasa Indonesia, sepertinya itu kok cuma ini saja gitu ya. Terbelah itu berarti air itu dari atas dan dari bawah. Jadi begini ketemunya adalah banjir Nuh. Makanya di muka bumi itu cepat sekali. Kenapa dalam 7 hari itu air bah meliputi muka bumi dan menutupi semuanya sampai 9 km, cepat sekali airnya seperti itu. Ya karena itu, bawahnya keluar, atasnya turun hujan. Kenapa bawah itu bisa keluar? Ya mungkin karena betul ditabrak oleh benda dari langit yang jatuh ke muka bumi. Ditabrak, des, airnya naik dan menutupi semua orang. Alkitab mengatakan
Ini menarik nih, ayat ke-21. Ayat 22. Matilah segala yang ada nafas hidup di hidungnya. Ada rohnya di hidungnya. Segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi. Both man and hewan. Both man and hewan. Animal, hewan. Ada kita mungkin mengatakan, oh, maka matilah manusia dan hewan keduanya, gitu ya, keduanya. Tetapi kalau kita membaca dalam terjemahan yang lama ya, dikatakan both man and animals, hewan, gitu ya. Berarti ada dua jenis manusia yang meninggal dong. Manusia yang mana? Firman Tuhan mengatakan manusia itu ada dua jenis waktu itu. Apakah manusia yang memiliki roh hidup dan manusia yang seperti spesies itu? Gitu. Kan itu tubuh bersama-sama tuh. Yang satu punya hidup dari roh Allah, dari Adam. Adam punya istri Hawa, punya anak Kain, punya anak lagi Set, dan Adam tuh masih punya anak laki-laki dan perempuan. Anda harus ngerti loh, anak itu Kain kawin sama siapa? Anda baca dulu Kejadian 4. Ajaran 5 ayat 4, Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah melahirkan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi waktu itu kan keluarga tuh bebas menikah. Hubungan antara keluarga menikah belum dilarang oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi mereka menikah. Dan Adam punya keturunan ini karena Adam itu adalah manusia yang dari bikinan Tuhan yang memiliki roh dalam nafasnya, Roh Kudus, gitu ya. Saya nggak mengatakan Roh Kudus yang nanti Anda bisa pakai karunia Roh Kudus. Enggak, ini perjanjian lama nih Bapak Ibu. Ada rohnya, dan di situ keturunan Adam ini, ya ada yang jahat juga. Ya memang yang mati semua karena yang jahat semua itu mati Bapak. Hanya Nuh dan keluarganya. Hari itu both men berarti ada manusia keturunan Adam dan ada orang-orang lain, manusia lain yang bukan keturunan Adam. Jadi kitab Kejadian tuh bicara satu hal luas sekali mengenai kehidupan manusia. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, kisah penciptaan ini, pelan-pelan Anda dengarkan, Anda perhatikan ya. Allah memilah. Terjadilah langit dipisahkan, air dipisahkan, kemudian air laut dan yang kering Tuhan pisahkan dan terbentuklah. Tuhan isi. Belum ada koneksi antara Tuhan dengan manusia. Dia cuma mengatakan manusia bertambah baiklah. Manusia biasa, tidak dikatakan manusia tidak berhubungan dengan Allahnya. Jadi Allah bicara, tetapi manusia di sini tidak berbicara sama Allah. Kemudian pada bagian kedua, dibentuklah adalah Tuhan Allah. Mengambil Adam, dibentuk sesuai kehendak Tuhan dengan jati diri sesuai dengan Tuhan di taman di Eden. Dan Hawa tidak diambil dari luar, Hawa diambil dari Adam. Lalu turunlah anak-anak itu terus, semakin banyak dan penuh. Tapi mereka bercampur dengan peristiwa-peristiwa anak-anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik. Anak Allah menghampiri, karena anak manusia itu punya sebuah periode. Hampiri dan keluarlah orang-orang raksasa. Kenapa raksasa? Karena anak-anak Allah tuh punya roh, gitu ya. Loh, manusia yang spesies gak punya roh. Ya begini, kalau roh itu adalah nafas atau bukan? Kalau nafas ya punya. Tapi dibentuk oleh Tuhan dengan maksud jati diri Tuhan yang disebut manusia sempurna. Jadi bukan spesies, tapi manusia sempurna. Nah, manusia sempurna ini waktu dia kawin dengan anak-anak manusia, sehingga pertukaran genetik ini keluarlah satu bentukan raksasa.
Bapak Ibu hati-hati. Hari-hari ini kita ini punya genetik sorgawi. Kalau engkau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah di muka bumi terjadi satu genetik yang berubah. Rasanya genetik yang berubah. Dan kejahatan manusia muncul. Waktu terjadi, hanya Nuh yang Tuhan tentukan sebagai orang benar bersama 7 orang lainnya. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, hari itu Nuh masuk bersama bintang-bintang masuk ke dalam kapal. Bapak Ibu, Anda kalau makan ya, Anda sudah berdoa, Tuhan berkati makanan berlimpah-limpah. Anda sudah doa panjang, Anda tambahkan kata-kata. Terima kasih opung Nuh gitu ya. Karena Nuh itu selama di kapal, dia butuh waktu 5 bulan banjirnya, tapi butuh waktu 1 tahun sampai air itu surut. Jadi 5 bulan surut airnya, bersih kering setahun lebih. Itu Nuh selama itu, dia melihat ayam, dia nggak makan ayam loh, Bapak Ibu. Ayam nggak dimakan. Itu kalau dia ngelihat yang namanya babi, dia nggak makan itu babi. Babi cuma 2 loh Bapak Ibu. Lah kalau dia ngelihat RW, anjing, dia nggak makan itu. Cuma 2 anjingnya. Bapak Ibu kalau Anda mengerti ini, jadi Nuh tuh cuma makan sesuatu ya dari tumbuh-tumbuhan aja gitu. Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kalau dia makan daging, dia makan ikan pasti. Ikan masuk Pak, ya ikan nggak masuk tuh. Ini bahtera kalau ikan masuk ikannya mati, ikan di luar tuh kan banjir ada ikannya. Ya ambil ikan kali. Nah Bapak Ibu, ini hal yang bagus ya. Jadi Nuh itu menahan dirinya untuk tidak memakan itu ada kambing, ada sapi, ada domba, itu nggak dimakan sama Nuh semuanya. Karena Nuh tahu bahwa kita ini, ya Anda suka makan itu semua. Jadi Anda mengerti kalau saya jadi Nuh hari itu, kalau saya 1 bulan habis semua, nggak usah 1 bulan kali Bapak Ibu, 3 minggu, 2 minggu habis semua Bapak Ibu. Hari ini Anda jadi hanya makan sayur saja gitu. Bapak Ibu, ini menarik. Jadi hari itu both men mati. Ini harus Anda garis bawah dan Anda mencari tahu kenapa ini ada both men. Ada 2 orang jenis orang di muka bumi. Kemungkinan karena cerita itu. Jadi ada anak Allah, ada anak manusia. Anak Allah ada keturunan Adam, anak manusia adalah yang spesies tadi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, itulah cerita Tuhan membuat banjir Nuh. Bapak Ibu. Nah, berikutnya. Lalu apa yang terjadi? Nuh itu punya anak. Anda tahu namanya Sem, Ham, dan Yafet. Entah kenapa Anda mengerti kok namanya itu urutannya nggak jelas gitu ya. Kalau saya tanya siapa sebetulnya nomor 1 gitu ya. Anda mengertilah yang paling bungsu adalah Ham. Nomor 1 tuh Shem atau Yafet. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu. Ini di Kejadian 10 nih. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh setelah air bah lahir bagi anak laki bagi mereka. Ayat kedua berkata, keturunan Yafet ialah. Kenapa di sini katakan Yafet? Kemudian di situ adalah kedua Ham. Yafet, Ham, Sem. Padahal kan namanya Sem, Ham, ya Yafet, gitu ya. Kenapa Sem mendapatkan nama itu disebutkan yang terakhir? Sebetulnya kalau Anda membaca yang pertama tuh Yafet apa Sem, Pak? Kita baca Kejadian 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, koma, serta abang Yafet. Oh, berarti di situ dikatakan bahwa Sem adalah abangnya Yafet, gitu ya. Jadi Sem, Yafet, Ham, yang betul gitu. Tapi kalau saya membaca dari kitab yang lain, gitu ya, dikatakan lahirlah anak-anak bagi Sem, koma, bapa semua anak Eber, koma, serta, nah ini, Yafet the elder. Bapak Ibu, kalau begitu, Yafet, Sem, dan Ham. Dan kalau Anda melihat dalam Kejadian 9 ya,
peristiwa Nuh dan anak-anaknya, di situ ada sebuah berkat bagi Yafet dan bagi Sem. Kalau Anda melihat di sini, Anda melihat ayat 25, yang pertama Nuh itu mengutuk Kanaan. Kanaan itu adalah orang Ham, gitu ya. Jadi anaknya dari Ham itu adalah Kanaan, anak yang bungsu dari Ham. Lalu katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Kemudian ayat 27 ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan berkat Yafet itu berkat yang lebih besar daripada Sem. Bagaimana nih Bapak Ibu? Polanya bagaimana? Kembali dengan apa yang Anda percaya. Kalau saya pegangnya Yafet, Sem, Ham. Saya. Kenapa? Ya, pertama karena dari Alkitab yang ditulis di luar ini ya, bukan kitab ini ya. Di luar ini dikatakan bahwa Yafet yang tertua, the elders, gitu ya. Jadi itu Yafet, Sem, dan Ham. Tapi kembali lagi kepada cerita, Anda mau percaya yang mana, atur saja. Mau Sem, Yafet, Ham, atur saja Bapak Ibu. Anda boleh memilih, toh itu tidak akan mengubah pola keselamatan yang engkau terima. Saya mau cerita mengenai anak-anak Nuh nih Bapak Ibu. Nuh, pasal 9 ayat 18 ya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham ialah bapak Kanaan. Saya tuh bertanya-tanya, kenapa disebut bapak Kanaan? Padahal Kanaan itu, Anda lihat Kejadian 10 ayat 6, keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, Kanaan. Jadi Kanaan itu adalah yang terakhir, gitu ya, dari anak-anaknya Ham. Tapi kenapa Ham disebut sebagai bapak Kanaan? Kalau kita melihat kisah ini, mungkin sebetulnya Kanaan itu adalah anak pertama dari Ham. Anak pertama dari Ham. Dan waktu keluar dari itu kapal itu, setelah banjirnya surut ya, kemudian setelah keluar dari Yafet, Sem, dan Ham, yang punya anak pertama itu malah Ham. Gitu. Jadi di sini dikatakan sebagai Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh muka bumi. Anda mengerti di muka bumi itu anak-anak Nuh menurunkan berbagai macam suku dan ras. Anda mengertilah, Kanaan atau Ham itu sukunya Negroid ya. Shem itu Mongoloid, Semit itu orang Israel ya sebenarnya. Dan kalau Yafet itu Kaukasoid. Tapi itu percampuran lah, percampuran banyak itu bercampur satu sama lain, sehingga saat ini keluar orang India, orang yang di Papua, orang di Jawa, orang di Jepang, orang di China, orang di Amerika, di Inggris, kok beda-beda begitu, bisa beda muka bumi. Kenapa? Ya karena dari anak Nuh 3 itu, orang bercampur-campur dengan budaya dan tempat yang berbeda, pola hidupnya berbeda, cuacanya berbeda, segala macam, dan membentuk tipikal yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau ditanya, kita ini keturunan siapa? Ya Nuh sebetulnya, gitu ya, Bapak Ibu. Nuh jadi petani. Dia yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan, melihat aurat ayahnya. Diceritakan kepada kedua saudara di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua. Mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia. Lalu dia mengutuk Kanaan, dia memberkati Sem, dan tetapi pada Yafet diberikan yang lebih besar daripada Sem, bahwa hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Itu artinya adalah menjajah.
Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba paling hina dari saudara-saudaranya. Anda mengerti, orang-orang Kanaan itu menjadi hamba, ditindas, dan menjadi orang-orang Negroid, orang-orang Afrika, daerah Mesir itu yang ditindas. Yang menindas adalah dua, Sem dan Yafet. Tetapi Yafet itu akan menindas Sem. Yang 26 ya. Terpujilah Tuhan Allah Sem, hendaklah Kanaan jadi hamba baginya. 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, hendaknya tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan jadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun, sudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Hampir 1000 Bapak Ibu. Tua sekali. Ini sebuah kisah cuma segini. Tapi dalam kisah ini ada banyak hal yang Tuhan mau cerita. Tuhan tuh katakan bahwa sebetulnya waktu keluar dari kapal, hari itu Ham dan istrinya itu memiliki anak yang pertama adalah Kanaan. Jadi anaknya Ham, Kush, Misraim, dan Put itu anak berikutnya gitu ya. Kanaan gitu ya. Lalu satu hari mereka itu bertani, karena Nuh adalah seorang petani, kebun anggur. Dia minum anggur. Saya juga bertanya-tanya loh, kenapa Nuh punya anak cuma 3? Padahal dikatakan Nuh masih hidup 350 tahun. 350 tahun Bapak Ibu hidupnya. Kenapa dia nggak punya anak lagi? Gitu loh. Kenapa anaknya 3 dan sudah selesai di situ saja? Ini merupakan satu pertanyaan yang muncul, dan ternyata itu dijelaskan dalam kitab-kitab yang ya apokrifa ya Bapak Ibu ya. Itu sebetulnya adalah kisahnya Ham itu berpikiran jahat. Ham berpikir begini, ini Nuh kan punya anak 3. Jadi Yafet, Sem, dan Ham. Dari 3 ini itu akan menjadi seluruh muka bumi itu kan dibagi menjadi 3. Padahal Anda mengerti orang Yahudi, nah Yahudi kan adalah Yakub ya Bapak Ibu ya. Jew itu adalah Yakub, itu Israel lah. Yahudi itu Yehuda ya sebetulnya. Mereka tuh masih percaya yang namanya berkat anak sulung dapat 2 gitu ya. Mereka mengerti bahwa 3 anak mendapatkan wilayah. Anda mengerti wilayah Yafet itu masuk, Anda bisa melihat lihat 2 ya. Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer adalah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan, Elisa, Tarsis, orang Kitim, orang Dodanim. Dan berpecah bangsa-bangsa dari pesisir. Keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasa sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Di firman Tuhan ini, ternyata mereka menduduki utara. Utara itu diduduki oleh keturunan Yafet, gitu ya. Dan Ham itu ke selatan. Ke selatan. Dan kalau Anda melihat Sem, itu di tengah-tengah yang agak ke timur, begitu. Nah, hari itu Ham berpikir, kalau ini 3 orang, aku sudah punya anak Kanaan, gitu ya. Harusnya kalau melihat dari kisah ini, aku ini menjadi orang yang ingin mendapatkan, tanda kutip, berkat sulung. Padahal bapaknya itu masih ada dan hidup 350 tahun. Kalau Anda melihat kisah ini, sepertinya juga aneh ya. Bagaimana seorang Nuh yang baik, tidak bercacat, bergaul dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan dan hidup sudah pernah masuk bahtera setahun, dan dia hidup juga lama sekali, hampir 1000 tahun, 950 tahun dia hidup lama. Tetapi kenapa nggak punya anak lagi? Bapak Ibu, ada sebuah tafsir yang saya pernah baca, bahwa Ham sebetulnya tidak hanya melihat aurat ayahnya, tetapi Ham
itu mengebiri ayahnya. Ini menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia berpikir, kalau dia kebiri, maka kemungkinan itu akan jatuhnya hanya kepada 3 ini, dan Ham akan dapat yang 4. Karena dia punya Kanaan duluan kan. Jadi tidak akan dibagi banyak daerah itu. Beda kalau Nuh punya 10. Kalau Nuh punya 20 anak gitu ya. Itu dibagi-bagi makin kecil gitu ya. Jadi untuk menghalangi supaya pembagian itu hanya kepada 3 anak dan dia akan nanti mendapatkan lebih, Anda tahu yang di daerah selatan, yang di daerahnya Ham itu, kemudian nanti ya, hari ini kalau Anda melihat kan bumi sudah betul juga berubah kan. Itu yang sebenarnya paling besar gitu ya, paling besar gitu. Nah, hari itu dia mengambil sebuah pisau dan mengebiri ayahnya. Makanya jelas di sini dikatakan bahwa Nuh walaupun dia hidup lama, tetapi Nuh tidak punya anak lagi. Gitu ya. Dan cerita ini, Nuh bagaimana mungkin Nuh bisa begitu marah dan berkata kepada Ham, Kanaan, dan dia menjadi hamba yang paling hina. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa mengatakan hal itu kepada anak bungsunya? Anda bisa bayangkan kalau itu anak bungsu ya, anak yang terkecil, dan ayahnya mengutuk dengan kutuk adalah hamba yang paling hina. Kutukan yang disampaikan Nuh ini pasti ada satu, kalau hanya melihat saja aurat ayahnya, kemudian dia bercerita sama 2 kakaknya, dan kakaknya berdua juga jalannya mundur ya. Lalu kenapa jalannya mundur? Tidak melihat aurat ayahnya? Atau mungkin itu hal yang paling memalukan? Saya tidak tahu jawabannya apa. Tetapi kemungkinan besar peristiwa ini Ham mengebiri Nuh. Waktu habis dikebiri. Hari itu Nuh mendengar kisahnya. Dia bangun, diceritakan oleh kedua anak laki-laki yang lain. Dan kemudian dia menjadi terkejut. Dan dia marah sekali. Dan dia memberikan satu kutukan kepada Ham. Makanya kalau Anda melihat keturunan dari Ham ya, Bapak Ibu, sampai hari ini loh, Bapak Ibu, kalau Anda melihat di negara-negara yang keturunan Ham, ini Anda bisa baca nanti dari Kush, Misraim, Put, dan Kanaan, Putu Libya. Orang-orang di daerah tengah, timur tengah tuh, orang-orang Ham tuh, timur tengah, yang bukan Israel ya, yang bawahnya itu. Kemudian Negroid yang di bawah itu, semuanya. Kondisi hidupnya memang kalau kita lihat rada-rada ya, seperti tidak diberkati. Mungkin karena Nuh gitu ya. Jadi Nuh sekali ngutuk, kekuatannya kuat sekali. Kenapa bisa ngutuk? Kalau cuma kelihatan orang dia mabuk, salahnya Nuh sendiri dong ya. Mabuk anggur kok. Kalau kita bilang apa Ham salah? Tidak. Karena yang bikin kebun anggur ya Nuh, yang minum anggur ya Nuh, yang mabuk juga Nuh, yang telanjang juga Nuh, gitu ya. Hari itu, peristiwa ini kelihatan bahwa ada sesuatu cara, ada suatu kisah di sini yang tidak tertulis. Ya karena Alkitab kan hanya bicara mengenai konsep keselamatan ya. Tambahan yang lain Anda bisa dapatkan dari tempat-tempat yang lain, tapi tidak mempengaruhi keselamatan. Cerita ini mungkin kemungkinan benar bahwa itulah yang diperbuat Ham. Makanya Nuh sangat marah. Nah, saya sudah cerita dari depan tadi ya, kejadian. Bapak Ibu, saya sudah cerita dari depan ya, bagaimana manusia, kemudian bagaimana Nuh, dan Nuh adalah orang yang Tuhan pilih. Dan ini bagus teruskan dengan Menara Babel nih Bapak Ibu. Menara Babel. Babel itu siapa? Bapak Ibu kalau tahu Babel itu kita akan masuk di Kejadian 10. Ceritanya dulu. Kejadian 10 ayat yang ke-8. Kush memperanakan Nimrod. Jadi Ham punya anak Kush. Kush punya anak Nimrod. Ada sebuah kata-kata bahwa dia punya Nimrod itu dari istrinya namanya Semiramis. Tidak muncul di sini Semiramis. Tapi di beberapa kitab di Yahudi
itu saya pernah membaca dan mendengar bahwa Semiramis adalah istri dari dari Kush gitu ya. Dialah yang mula-mula berkuasa, orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kisahnya juga berhenti di situ. Orang gagah perkasa itu apa? Kalau Anda mengerti bahwa di hadapan Tuhan itu apa kisahnya, serba tidak jelas ya Bapak Ibu. Jadi ini juga nggak jelas seperti apa, tapi kalau kita membaca dalam kitab bahasa aslinya, ada banyak keterangan di situ. Ayat ke-7 ya Bapak Ibu, keturunan Kushi adalah Seba, Havila, Zapta, Raema, dan Sabteka. Anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakan Nimrod dari Semiramis. Dia mulai berkuasa sekali menjadi orang yang berkuasa di bumi. Sebetulnya nama Nimrod itu kalau Anda katakan Nimrod itu adalah son of rebellion. Jadi seorang yang rebel ya, yang nolak semua. Dia bangkang gitu ya. Seorang pembunuh yang perkasa. Sebetulnya adalah bahasanya tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Ayat 11, ayat 10 dulu. Mula-mula kerajaannya tadi dari Babel, Erek, Akkad, semua tanah Seniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kala, dan Resem dari Niniwe dan Kala, itulah kota besar itu. Bapak Ibu, itulah nama-nama nanti musuh-musuh Israel akan berasal dari Nimrod ini. Ada kisah soal Nimrod. Nimrod ini adalah seorang raja hari itu. Jadi orang-orang sudah besar, maka hidupnya juga berantakan. Ada seorang Nimrod yang tegar tengkuk dan memang kebiasaan itu buruk sekali. Waktu Ham memiliki Kush punya istri, melahirkan Nimrod. Ada sebuah kisah, saya lagi tidak ada di Alkitab, tapi ini apokrifa. Waktu Kush meninggal, Semiramis menikahi anaknya sendiri, gitu ya, dalam sebuah kisah nih. Ini kisah Paskah nih, bagus nih Bapak Ibu. Jadi hari itu Nimrod menikahi maminya Semiramis dan punya anak, gitu ya. Nah, anak ini masalah nih. Orang kan bertanya, ini anak siapa, gitu ya. Ini anak adalah anak dewa yang lahir dari cangkang telur, gitu. Cerita bapaknya cerita begitu. Orang-orang tuh kalau mendengar begitu percaya toh. Jadi percaya, wah ini dewa kesuburan. Pakai telur, cangkang telur, ini dewa kesuburan. Nah, jadi hari itu cerita ini konon menjadi sebuah cerita yang turun-temurun dikisahkan. Kisah ini muncul, nama dewa kesuburan itu disebutkan adalah Estaro atau Istaro atau Istar. Nah, dewa ini lahir dari cangkang telur. Turun-temurun terus dikisahkan, makanya waktu Paskah kita mendapatkan sebuah cara untuk telur dihias. Nah, cerita telur dihias dari mana gitu ya? Kita membaca Alkitab nggak pernah ada telur dihias. Nah, kisah telur dihias itu ya dari kisah ini gitu. Konon dari kisah ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah merupakan sejarah yang kita warisi dari kedegilan gitu ya. Banyak orang melakukan ini, banyak orang tidak tahu. Hari ini Anda akan mengerti, itulah kisahnya. Nah, waktu setelah bumi surut dan sudah baik, semuanya sudah bagus semua, kemudian ada menara Babel, pemberontakan kepada Tuhan, dan Babel itu yang membuat adalah Nimrod. Cerita dari Babel ini, ya Babel, Gate of Bel gitu ya, adalah sebuah cerita di mana orang-orang berusaha membuat sebuah panggung yang tinggi sekali sampai ke langit supaya mereka bersatu dan mereka ingin memberontak sama Tuhan, tetapi Tuhan kacaukan semuanya. Nah, kisah ini muncul
Sebenarnya menarik kalau Bapak Ibu membaca Kejadian dari kitab bahasa aslinya dan beberapa penuntun tafsir. Itu menarik Bapak Ibu. Kisahnya betul-betul kalau saya membaca, wah ini menarik ya. Tetapi memang tidak diceritakan dalam Alkitab. Kembali saya mau katakan bahwa Alkitab hanya bicara mengenai konsep keselamatan. Keselamatan itu benar-benar dibahas di Alkitab sampai akhir. Cerita yang lain adalah tambahan belaka. Tapi Nuh itu adalah merupakan orang yang benar di hadapan Tuhan, yang Tuhan pilih, dan Tuhan memberkati seperti Adam diberkati dia. Tetapi setelah Nuh dan kemudian makin ke sini, kondisi ini semakin parah. Orang semakin jahat, ada penyembahan berhala dan kemudian nyembah patung, semua disembah. Tapi Tuhan sudah berjanji kepada Nuh melalui pelangi, ada pelangi itu ya. Tuhan berkata, busurku kutaruh, gitu ya, di langit. Jadi pelangi itu merupakan sebuah perjanjian Tuhan dengan Nuh, bahwa manusia tidak akan lagi mati oleh air banjir seperti zaman Nuh. Makanya Bapak Ibu mengerti bahwa bumi yang ada hari ini, bumi pertama habis oleh air. Habis semuanya oleh air. Tetapi bumi berikutnya tidak habis oleh air, karena Tuhan sudah membuat sebuah tanda. Tapi habis oleh apa, Pak? Oleh api. Jadi api yang akan menghabiskan bumi hari ini dihabiskan oleh api itu. Makanya betapa suci dan salehnya Anda harus hidup. Bapak Ibu, itulah kisah Kejadian dan Nuh yang saya bilang ini menarik. Nah, selanjutnya dalam kisah Nuh ini, kalau Anda mengerti hukum Nuh itu apa Pak? Dari Henok Pak, Anda bisa melihat hukum Nuh dan hukum Musa di tayangan beberapa waktu yang lalu. Tayangannya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat ya. Nah, Bapak Ibu, cerita Kejadian dan Nuh ini merupakan banyak orang setuju, banyak orang tidak setuju, banyak ada pendapat lain, ada pendapat yang A, B, C. Tapi begini Bapak Ibu, cerita mengenai kitab Kejadian ini saya berikan pada Bapak Ibu, saya sudah katakan tadi adalah yang mungkin tingkat kesalahannya paling kecil. Ada banyak pendapat dan saya sudah dengar pendapat, tetapi pendapat yang paling sedikit salahnya gitu ya. Saya sampaikan pada Bapak, apa Bapak percaya yang ini? Sementara ya, saya percaya, sementara. Tetapi nanti kalau ada lagi yang lebih baru dan masuk akal, mungkin saya akan mengganti, tapi mungkin sedikit saja gantinya. Bapak Ibu, cerita itu akan saya tutup dengan Kejadian 9. Ini menarik Bapak Ibu. Ayat 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, ini darahnya, janganlah kamu makan. Berarti Bapak Ibu, darah itu ada nyawanya. Mengenai darah, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa tumpahkan darah manusia, tidak akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Ini hal yang menarik Bapak Ibu. Kita mengerti bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya, hanya Tuhan ya. Gambar dan rupanya. Adam dibuat Tuhan seperti gambar dan rupanya. Tetapi kemudian Adam kan punya Set punya anak lagi. Sejak Set diciptakan menurut gambar dan rupa Adam. Jadi saya diciptakan menurut rupa siapa? Ya orang tua kita gitu ya. Karena kita ngacu ke atas terus pada Tuhan. Tetapi dalam Kejadian 9 ayat 6 dikatakan, hari itu Tuhan membuat manusia menurut gambarnya. Rupanya mana? Ya gambarnya saja. Jadi semenjak itu sudah berbeda, kondisi sudah berbeda. Setelah banjir Nuh selesai, hari itu dibuat tatanan yang baru. Hukum Nuh diberikan. Hukum itu berlaku untuk semua orang di semua bangsa, semua teritori dan lokasi. Itu adalah hukum Nuh. Nah, Bapak Ibu, hari ini kalau kita belajar soal Nuh, kita mengerti. Oh,
Intisari dari pelajaran-pelajaran baru yang berada di tempat ini juga, yang saya akan bawakan nanti mungkin ke depan, itu sudah saya sampaikan mengenai pola-pola 3 etape, kemudian Nuh, banjir Nuh, kenapa Nuh tidak punya anak lagi, hanya 3 saja, kemungkinan besar karena Ham mengebiri ayahnya dan dia mendapatkan kutukan sampai hari ini, dan cerita itulah yang Tuhan berikan. Tapi satu hal, peristiwa-peristiwa besar di Alkitab, di masa, di Hukum Torah ya, Torahnya Musa, ada 5 kitab. Kalau Anda mengerti, di kitab Kejadian 8 ayat 4, ini ada satu selipan nih Bapak Ibu ya. Dalam bulan ke-7 pada hari ke-17 bulan itu, mendaratlah bahtera, bukan terkandas ya, mendarat di pegunungan Ararat. Ararat artinya ada turn upside down. Turn upside down gitu ya. Itu Ararat artinya. Hidup yang diubahkan Tuhan. Hidup Anda Bapak Ibu sedang mengalami apa? Jangan khawatir, katakan Ararat. Biarlah Tuhan yang mengubah hidup Anda. Pada bulan ke-7, pada hari 17 bulan Aviv. 17 bulan Nisan. Aviv bukan Nisan. 17 bulan Nisan, saya mengerti bahwa seluruh di kitab Torah ini, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, itu pasti terkait dengan 7 hari raya yang Tuhan katakan. Bapak Ibu, kalau Anda mengira bahwa cerita ini adalah cerita yang bagus ya, bulan Aviv adalah bulan Nisan, adalah sebetulnya itu adalah bulan ke-7. Tapi kelak nanti akan menjadi bulan pertama. Gitu ya. Pertama di mana orang Israel diminta Tuhan untuk menghormati yang pertama. Jadi bukan yang ke-7 tapi yang pertama. Memang hari ini orang Israel tahun barunya adalah Tisri. Jadi ke-7, kembali lagi ke-7. 7 menjadi 1, makanya Tisri menjadi 7. Tapi orang Israel kembali ke Tisri, gitu ya. Bulan Nisan, bulan yang pertama tuh. Tapi dari bulan ke-7, Tuhan minta inilah bulan pertama. Bulan Tisri, ini bulan pertama menjadi bulan ke-7. Kebalikan ya, Bapak, 7 jadi 1 jadi 7. Orang Israel akhirnya hari ini kembali tahun barunya di bawah Tisri lagi. Saya mengerti bahwa ini sejarah sudah banyak bicara, perubahan, tetapi rencana Tuhan harusnya diambil ya. Tapi kita mengerti keselamatan mengubah ini semua. Bapak Ibu, bulan ke-7 pada tanggal 17 bulan Nisan adalah hari yang sama dengan Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Itu bagus Bapak Ibu. Jadi Tuhan tuh kalau ngasih pada orang Yahudi, keselamatan dikasih, itu tanggalnya selalu 17 bulan Nisan. Anda tanya sama saya, kenapa pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta? Kenapa kalau satu yang terjadi, yang besar terjadi, Tuhan berikan satu hari itu, pada hari itu kenapa gitu? Kenapa perubahan besar, kondisi yang Anda mengerti waktu Musa dipanggil Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Musa karena orang Israel menyembah berhala. Tuhan berikan 2 loh batu, 2 stone tablets ya kepada Musa. 10 perintah Tuhan diberikan pada Musa. Kalau saya tanya kapan tanggalnya? Pentakosta. Jadi kepada orang Yahudi, Tuhan tuh berbicara pada waktu yang sama. Kalau itu bicara berkat keselamatan dari kematian, kehidupan, itu selalu jatuhnya pada tanggal 17 bulan Nisan. Kalau satu panen, kehidupan yang berubah, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengubah hidup, selalu terjadi pada 6 bulan Sivan atau Pentakosta. Jadi Alkitab itu tertib mengatur bagaimana kejadian-kejadian semua yang ada di Alkitab. Demikianlah cerita ini. Kalau Anda mendengar, Anda mengerti, Anda bisa menambah lagi banyak hal yang Anda dapatkan dari kisah saya. Saya berdoa satu hari nanti
Kalau ada waktu yang baik ya Bapak Ibu ya, Anda doakan saja. Saya akan membagikan dalam bentuk sedikit demi sedikit dari semua cerita mengenai Nuh dan kitab Kejadian yang sudah pernah saya bagikan. Saya akan menarik lebih detail terhadap satu hal atau yang lainnya. Begitu Bapak Ibu, sampai di sini Anda akan mencatat, Anda akan mengerti dan mengulang lagi. Anda bisa perlu mengulang lagi. Saya berdoa Tuhan berkati Anda berlimpah-limpah. Kita berdoa. Bapa, Engkau memberkati umat-Mu, supaya umat boleh belajar lebih lagi, kami boleh mengerti lebih lagi, supaya hati kami dibawa mendekat sama Tuhan lebih lagi. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom.